Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Emil Akuba dengan NIM 2202 1106 0304. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu rancang bangun aplikasi penjadwalan mata kuliah berbasis web. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang, yaitu proses penjadwalan mata kuliah di Fakultas Teknik. Unsur masih dilakukan secara manual. Penjadwalan manual membutuhkan waktu yang lama karena harus menyesuaikan dosen, ruang kuliah, dan waktu kuliah secara satu persatu. Proses manual sangat rentan terjadi kesalahan seperti bentrok jadwal, salah alokasi ruang, atau tumpang tindih waktu kuliah. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama itu tidak terdapat sistem digital untuk penjadwalan mata kuliah. Dan yang selanjutnya, sulit mengetahui ketersediaan ruang kuliah secara real time. Selanjutnya, sering terjadi bentrok jadwal antar dosen, ruang kuliah, dan waktu. Kemudian, proses penjadwalan memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir, administrasi akademik mengalami kesulitan menyesuaikan jadwal dosen yang mengajar lebih dari satu kelas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun aplikasi penjadwalan mata kuliah berbasis web untuk Fakultas Teknik Unsur. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi penjadwalan ini. Dan yang ketiga, bagaimana sistem dapat meminimalkan atau menghilangkan bentrok penjadwalan. Eh, dari rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana membangun aplikasi penjadwalan mata kuliah berbasis web untuk Fakultas Teknik Unsur, yaitu dengan membuat aplikasi menggunakan PHP atau JavaScript atau framework seperti Laravel, kemudian memanfaatkan database untuk menyimpan data dosen, mata kuliah, ruang, dan waktu. Kemudian membuat algoritma otomatis yang menyusun jadwal dan mencegah bentrok berdasarkan aturan penjadwalan. Kemudian rumusan masalah kedua, bagaimana menerapkan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi penjadwalan ini, yaitu yang pertama analisis kebutuhan pengguna seperti admin, kaprodi, dan dosen. Yang kedua, desain database antar muka dan alur penjadwalan. Terus yang ketiga, implementasi kode program dan pembuatan modul penjadwalan. Terus yang keempat, pengujian setiap fitur menggunakan black box testing. Dan yang terakhir, yang kelima, pemeliharaan untuk perbaikan dan pembaruan sistem. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana sistem dapat meminimalkan atau menghilangkan bentrok penjadwalan. Yaitu dengan menerapkan validasi otomatis, yaitu yang pertama, memastikan satu ruang tidak dipakai dua mata kuliah pada waktu yang sama. Terus yang kedua, mengecek jadwal dosen sebelum menempatkan kelas. Dan yang ketiga, menghindari mata kuliah, eh, menghindari mata kuliah satu prodi berbeda pada jam yang sama jika memakai dosen atau ruang yang sama. Dan yang terakhir, jika terjadi bentrok, sistem otomatis mencari slot waktu alternatif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu merancang dan membangun aplikasi penjadwalan mata kuliah berbasis web. Yang kedua, menerapkan metode waterfall secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan jadwal yang bebas bentrok dan mudah dikelola. Yang keempat, mempermudah admin akademik dalam input data dan pengolahan jadwal. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi kerja fakultas dalam penyusunan jadwal. Kita masuk ke manfaat penelitian bagi fakultas. Manfaat penelitian bagi fakultas yang pertama ada mempercepat proses penjadwalan jadwal.
Yang kedua, mengurangi resiko bentrok jadwal. Dan yang ketiga, mempermudah revisi jadwal. Terus, manfaat penelitian bagi akademik. Di sini ada yang pertama pengelolaan data lebih tertata, dan yang kedua pengecekan bentrok dilakukan otomatis. Terus, manfaat penelitian bagi mahasiswa dan dosen, yaitu jadwal lebih akurat dan mudah diakses. Kita masuk ke dalam metode waterfall. Apa apa sih waterfall itu? Metode waterfall itu, metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Metode ini dipilih karena memberikan struktur yang jelas dan mudah diikuti dalam penelitian akademik. Selanjutnya, waterfall tahap implementasi. Yang pertama, pada tahap ini mulai dilakukan pengkodean atau coding sistem. Terus selanjutnya, teknologi yang digunakan eh, front end seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian back end, PHP, Node.js. Selanjutnya database, MySQL, fitur yang dibuat, input dosen, mata kuliah, dan ruang. Kemudian selanjutnya penyusunan jadwal satu, kemudian validasi bentrok otomatis, dan yang terakhir tampilan jadwal akhir. Waterfall tahap pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa yang pertama, seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan. Yang kedua, sistem dapat mendeteksi bentrok jadwal. Terus yang ketiga, integrasi antar modul berjalan baik. Dan yang terakhir, sistem stabil meski data bertambah. Jenis pengujian di sini ada tiga, yaitu black box testing, functional testing, dan testing validasi bentrok. Sekarang kita masuk ke dalam hasil penelitian. Di sini ada 5 hasil penelitian. Yang pertama, aplikasi penjadwalan berhasil dibangun dan berjalan sesuai rancangannya. Yang kedua, sistem dapat mengurangi waktu penyusunan jadwal secara signifikan. Terus yang ketiga, pengecekan bentrok dilakukan otomatis oleh sistem. Dan yang keempat, jadwal lebih mudah ditata, diperbarui, dan disimpan. Dan yang terakhir, admin tidak lagi melakukan pengecekan manual. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu, yang pertama, aplikasi penjadwalan berbasis web sangat membantu Fakultas Teknik Unsur dalam mengelola jadwal. Selanjutnya, metode waterfall terbukti efektif digunakan dalam proses pengembangan sistem ini. Selanjutnya, sistem mampu menghasilkan jadwal yang akurat dan bebas bentrok. Kemudian, efisiensi proses kerja meningkatkan secara signifikan. Dan yang terakhir, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih.